Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Hani Nur Hairanis dari Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi, program studi manajemen semester 4. Ya, pada kesempatan kali ini saya diberikan tugas untuk meresum jurnal tentang ekonomi manajerial. Judulnya adalah Pengaruh Lingkungan dan Kapasitas Manajerial Terhadap Keputusan Pendanaan Bagi Usaha Kecil Kerajinan di Jawa Timur. Jurnal tersebut ditulis oleh Nur Laili dan Anna Komari. Ya, tahun terbitnya adalah tahun 2017 pada bulan April. Oke, ini saya dapat dari Jurnal Ilmu Ekonomi dan Manajemen. Well, kita lanjut aja ke tujuan dari penelitian dalam jurnal ini, yaitu untuk menguji dan menganalisis. Yang pertama adalah pengaruh lingkungan pengrajin terhadap kapasitas manajerial usaha kecil kerajinan di Jawa Timur. Yang kedua, pengaruh lingkungan pengrajin terhadap keputusan pendanaan usaha kecil kerajinan di Jawa Timur. Dan yang ketiga, pengaruh kapasitas manajerial terhadap keputusan pendanaan usaha kecil kerajinan di Jawa Timur. Nah, yang keempat, pengaruh lingkungan pengrajin secara tidak langsung signifikan terhadap keputusan pendanaan melalui kapasitas manajerial usaha kecil kerajinan di Jawa Timur. Apa sih dampak usaha kecil kerajinan terhadap ekonomi? Ya, di jurnal ini dijelaskan bahwa sektor usaha kreatif ini memiliki potensi pengembangan yang prospektif jika merujuk pada ketersediaan sumber daya insani kreatif dan kekayaan warisan budaya. Pada jurnal ini juga dijelaskan bahwa peran usaha kreatif dalam perekonomian Indonesia ternyata sangat signifikan apabila dilihat dari kontribusinya terhadap PDB. Misalnya dalam 2 tahun terakhir ini, yaitu pada tahun 2014 dan 2016, sumbangan usaha kecil kerajinan industri kecil kerajinan terhadap PDB mencapai 8,1%. Atau setara dengan 112,4 triliun rupiah. Wow. Nah, pada kurun waktu yang sama, rata-rata serapan tenaga kerja sekitar 5,4 juta dengan tingkat partisipasi sebesar 5,8%. Oleh karena itu, dukungan serta peran pemerintah sangat diperlukan dalam hal pembinaan dan pengembangan usaha kecil kerajinan ini. Namun sayangnya, di jurnal tersebut dijelaskan bahwa keadaan ekonomi para perajinnya belum layak dan belum dapat diuntungkan karena terlihat dari profit margin yang tergolong sangat kecil di antara lembaga-lembaga lainnya yang terkait dengan usaha kecil kerajinan. Nah, hal ini terkendala oleh permodalan dan kapasitas manajerial yang menjadi masalah yang dialami oleh perajin. Dalam jurnal ini juga dijelaskan kendala yang dialami oleh pengrajin di Jawa Timur. Nah, para pengrajin ini masih menghadapi berbagai kendala dalam usahanya. Antara lain, yang pertama adalah kendala minimnya kapasitas manajerial pengusaha kecil kerajinan. Nah, ini nih berkaitan sama lemahnya perencanaan, organisasi, pengelolaan, dan pengendalian usaha. Oleh karena itu, kapasitas manajerial ini sangat menentukan dalam pengelolaan pengusaha di kerajinan Jawa Timur. Nah, yang kedua ini kendala internal. Jadi dari sisi pengrajin yang dapat diidentifikasikan antaranya karena kurangnya keterampilan, terus juga kurangnya kemampuan pemasaran, terbatasnya penguasaan teknologi, serta kurangnya inovasi. Nah, ini nih berkaitan sama jadi ya, kurangnya keterampilan. Ya, dalam hal pemasaran, mereka ini kurang. Karena apa? Karena terbatasnya teknologi yang mereka kuasai. Oleh karena itu, penjualannya tidak bisa mencapai hal yang mereka inginkan dan profitnya rendah karena pembelajaran pemasarannya dan negosiasinya itu yang bisa dikatakan kurang. Oke, selain itu lemahnya permodalan dan lemahnya akses sumber modal dan lainnya. Ya, kebanyakan pengrajin ini tidak kuat di modal. Oleh karena itu, biasanya pengrajin ini jika penjualannya tidak berjalan, biasanya mereka akan stuck di tempat aja karena itu modalnya kecil dan itu berkaitan tadi sama kurangnya keterampilan sehingga margin yang dia ciptakan itu sangat kecil.
Nah, yang ketiga adalah kendala eksternal. Ini biasanya dari luar sisi pengrajin. Nah, ini berkaitan sama pemerintah biasanya. Karena pemerintah ini kurang perhatian terhadap pengrajin. Nah, di antara ini kurangnya pembinaan, pengembangan usaha, sarana dan prasarana yang mendukungnya ini masih terbatas. Oleh karena itu, perlu banget peran pemerintah dalam hal ini untuk membantu pengrajin. Berikutnya, kita akan menjelaskan kapasitas manajerial yang dijelaskan dalam jurnal ini. Nah, kapasitas manajerial ini meliputi kemampuan pengrajin untuk membuat perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Perencanaan diukur dengan menyusunnya strategi usaha, pembuatan rencana, dan antisipasi kegagalan. Pelaksanaannya diukur dengan pembentukan tim, pelaksanaan rencana, dan kemampuan memimpin. Pengendalian diukur dari penggunaan alat kontrol, fleksibilitas, dan antisipasi dan pelaksanaan evaluasi. Nah, selain itu, penulis juga menjelaskan bahwa keputusan pendanaan atau permodalan bank ini merupakan lingkungan yang dipengaruhi secara bersama-sama oleh lingkungan pengrajin dan kapasitas manajerial. Lalu apa aja sih hubungan antara pengrajin dengan kapasitas manajerial? Nah, di jurnal ini dijelaskan yang pertama adalah hubungan lingkungan dengan kapasitas manajerial. Nah, menurut Peter et al., terdapat dua lingkungan yang mempengaruhi terhadap perusahaan, yaitu lingkungan internal dan juga lingkungan eksternal. Lingkungan internal sendiri meliputi sumber daya manusia, sumber daya perusahaan, dan juga sumber daya fisik. Nah, jika kapasitas manajerial dalam perusahaan dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya tersebut, maka ketiga sumber daya di atas akan memberikan sustained competitive advantage. Nah, serta pengaruhnya juga akan menentukan kekuatan dan kelemahan perusahaan. Nah, selain itu ada juga lingkungan eksternal. Terdapat dua perspektif dalam lingkungan eksternal ini. Yang pertama adalah perspektif yang memandang lingkungan eksternal sebagai wahana yang menyediakan sumber daya. Nah, yang kedua, perspektif yang memandang lingkungan eksternal sebagai sumber informasi. Dari kedua perspektif tersebut dapat dikaitkan informasi dengan ketidakpastian lingkungan. Nah, ketidakpastian lingkungan ini mengacu pada kondisi lingkungan eksternal yang sulit diramalkan perubahannya. Lalu ada lagi hubungan kapasitas manajerial dengan keputusan pendanaan usaha. Di dalam jurnal ini dijelaskan jika para ahli keuangan sering mengatakan bahwa pendanaan usaha yang optimal adalah kombinasi dari hutang pinjaman dan modal ekuitas dari pemilik sendiri, di mana kedua sumber tersebut akan menghasilkan biaya dana rata-rata yang paling rendah. Meskipun demikian, teori mereka sering tidak realistis ketika dihadapkan pada usaha kecil dan usaha baru. Nah, kapasitas manajerial ini terdiri dari dua komponen, yaitu personal aspect dan decision making process aspect. Personal aspect atau aspek personal sendiri terdiri dari drives, motivation, abilities, dan biographical facts. Sedangkan aspek dari proses pengambilan keputusan adalah praktek dan prosedur dalam planning, implementation, dan kontrol. Oleh karena itu, kapasitas manajerial pengusaha kecil kerajinan sangatlah berpengaruh terhadap pengambilan keputusan atas pendanaan usahanya. Hipotesis yang dijelaskan dalam jurnal ini adalah 1. Lingkungan pengrajin berpengaruh signifikan terhadap kapasitas manajerial usaha kecil kerajinan di Jawa Timur. Yang kedua, lingkungan pengrajin berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pendanaan usaha kecil kerajinan di Jawa Timur. Yang ketiga, kapasitas manajerial berpengaruh signifikan terhadap keputusan pendanaan usaha kecil kerajinan di Jawa Timur. Lalu, yang terakhir adalah lingkungan pengrajin berpengaruh tidak langsung signifikan terhadap keputusan pendanaan melalui kapasitas manajerial usaha kecil kerajinan di Jawa Timur. Selanjutnya, hasil dari penelitian dalam jurnal ini dapat diambil kesimpulan antara lain
Lingkungan pengrajin berpengaruh terhadap kapasitas manajerial usaha kecil kerajinan di Provinsi Jawa Timur. Hal ini terjadi karena lingkungan pengrajin yang terdiri dari karakteristik sosial ekonomi pengrajin, sikap pada kredit perbankan, informasi kredit, pendapatan pengrajin, kemampuan menghasilkan profit, efisiensi biaya, peluang investasi dan jaminan yang baik akan mendukung terjadinya lingkungan internal yang baik juga. Selanjutnya, kapasitas manajerial sangat berpengaruh terhadap keputusan pendanaan usaha kecil kerajinan di Provinsi Jawa Timur. Hal ini terjadi karena kapasitas manajerial yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan organisasi bila dilaksanakan dengan baik akan menaikkan kemampuan pengusaha dalam membuat keputusan pendanaan usaha kecil kerajinan. Lalu, lingkungan pengrajin berpengaruh terhadap keputusan pendanaan usaha kecil kerajinan di Provinsi Jawa Timur. Hal ini terjadi karena dengan lingkungan yang mendukung pengusaha kecil kerajinan, sehingga pengusaha dapat membuat keputusan terbaik tentang pendanaan usaha kecil kerajinan. Yang terakhir, lingkungan pengrajin berpengaruh tidak langsung terhadap keputusan pendanaan usaha kecil kerajinan melalui kapasitas manajerial pengrajin di Provinsi Jawa Timur. Hal ini terjadi karena dengan lingkungan yang mendukung pengusaha kecil kerajinan, maka akan terbuka kapasitas manajerial pengrajin yang tinggi, di mana kapasitas manajerial pengrajin terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan organisasi. Bila dilaksanakan dengan baik, akan menaikkan kemampuan pengusaha dalam membuat keputusan pendanaan usaha kecil kerajinan. Oke, telah selesailah pembahasan dari resume jurnal pengaruh lingkungan dan kapasitas manajerial terhadap keputusan pendanaan bagi usaha kecil kerajinan di Jawa Timur. Nah, menurut jurnal tersebut, terdapat keterkaitan tidak langsung yang cukup besar antara variabel lingkungan pengrajin dengan variabel keputusan pendanaan usaha kecil melalui variabel kapasitas manajerial. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas manajerial usaha kecil kerajinan akan meningkat dengan adanya pengelolaan lingkungan usaha pengrajin yang baik di Provinsi Jawa Timur. Nah, maka dari itu, dari kedua variabel ini dihipotesiskan sangatlah berpengaruh terhadap keputusan pendanaan usaha kecil. Nah, jadi teman-teman sudah tahu ya bahwa pendanaan bagi usaha kecil ini berpengaruh langsung terhadap lingkungan dan kapasitas manajerial. Thanks for watching my video. Ya, sebelumnya saya minta maaf apabila banyak sekali kesalahan kata dan juga penjabaran yang saya jelaskan terhadap resume jurnal tersebut. Ya, ini semata-mata untuk tugas ekonomi manajerial, tetapi di sini kita bisa sama-sama belajar dari jurnal tersebut bahwa faktor-faktor yang sudah dipelajari pada mata kuliah ekonomi manajerial ini bisa diterapkan dan pengaruhnya cukup besar terhadap lingkungan yang ada di dalam jurnal tersebut. Ya, sebelumnya juga saya masih belajar, dan apabila saya masih banyak kesalahan dalam penjabaran resume jurnal tersebut, ya saya minta maaf. Oke, staycation. Oke, stay healthy and keep happy ya, apapun itu. Terima kasih. Bye.